Inilah kisah sejarah Nabi Isa alaihissalam mulai dari lahir sampai wafat. Kisah Nabi Isa adalah kisah yang tergolong lengkap diceritakan di dalam Al-Quran, terutama mengenai wafat dan kedatangannya di dunia pada akhir zaman yang penuh tanda tanya. Kisah sejarah Nabi Isa digambarkan dalam Al-Quran, yakni surah Maryam ayat 16 sampai dengan 40. Melalui ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana situasi kelahiran Nabi Isa juga ketika ibunya, Maryam, dengan tabah dan sabar menghadapi kaumnya yang menuduh serta menghina dengan kehadiran bayinya itu. Untuk mengetahui kisah Nabi Isa lebih lanjut, simak pembahasan berikut ini sampai tuntas. Dilansir dari buku kelahiran Nabi Isa alaihissalam oleh Muhammad Zaid Sani, Nabi Isa lahir dari rahim seorang perempuan suci bernama Maryam. Agar lebih mendapat pemahaman lebih mendalam, simak kisah Nabi Isa singkat berikut ini. Suatu hari, Maryam yang tengah menyendiri di sebuah tempat didatangi oleh malaikat Jibril yang menyamar menjadi seorang pria. Maryam kaget karena didatangi oleh seorang pria, dia pun memanjatkan doa yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 18 yang artinya, "Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa." Quran Surat Maryam ayat 18. Maryam akhirnya mempercayai ucapan Jibril, dan benar saja, tak lama kemudian, ia hamil dan melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Sejak usia 6 tahun, Nabi Isa sudah masuk perguruan Taurat. Ia memahami hukum Taurat lebih cepat dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Pada usia 12 tahun, Nabi Isa bertanya jawab soal Taurat dengan orang-orang Yahudi yang jauh lebih tua, baik soal hukum sampai soal ketuhanan. Saat Nabi Isa berumur 30 tahun, malaikat Jibril datang sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat Isa menjadi Rasul Allah, menyambung pelajaran yang pernah diajarkan rasul-rasul sebelumnya dan memberi kabar kepada manusia tentang kedatangan seorang nabi terakhir yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu tujuan Nabi Isa adalah memberitakan bahwa suatu hari akan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang rasul, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibekali sebuah kitab suci, Al-Quran, berisi ajaran-ajaran Allah yang membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya yang akan disampaikan kepada manusia. Nabi Isa adalah nabi yang melanjutkan risalah kenabian sebelumnya, yakni risalah Nabi Musa alaihissalam sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Al-Saf ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan, ingatlah, ketika Isa ibnu Maryam berkata, 'Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, Muhammad.' Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata.' Al-Quran surat Al-Saf ayat 6. Banyak penduduk Bani Israelian kemudian iri dengan mukjizat-mukjizat yang diterima oleh Nabi Isa. Kedengkian mereka berubah menjadi keinginan untuk membunuh. Dalam surat An-Nisa, ayat 157-159, diceritakan bahwa mereka, kaum Bani Israel, mengaku telah membunuh Nabi Isa alaihissalam. Padahal kenyataannya, mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya karena Nabi Isa telah diganti dengan orang lain yang menyerupainya. Yang sebenarnya terjadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa ke langit dan menempatkannya di tempat yang dikehendaki Allah. Dilansir dari buku polemik mengenai Nabi Isa karangan Kiai Haji Simon Ali Yasir, sebagian orang berpendapat bahwa kematian yang terjadi pada Nabi Isa adalah kematian pada umumnya, disalib, dan sebagian yang lain berpendapat bahwa jasad dan ruhnya diangkat oleh Allah, dalam keadaan hidup. Begitu pula mengenai kedatangannya nanti pada akhir zaman, sebagian orang berpendapat Nabi Isa akan benar-benar datang kembali sebagai pertanda akan terjadinya kiamat. Sebagian lainnya menyatakan bahwa belum pasti Nabi Isa akan muncul kembali, karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah dinobatkan sebagai penutup para nabi dan rasul. Lalu apa sajakah mukjizat terbesar Nabi Isa? Nabi Isa alaihissalam merupakan salah satu nabi dengan berbagai mukjizat seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Menurut buku kisah Nabi Ulul Asmi oleh Lisdi Rahayu, Nabi Isa termasuk dalam golongan Ulul Asmi, seperti halnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang dimaksud dengan Ulul Asmi adalah mereka yang punya keteguhan luar biasa dalam menyampaikan wahyu Allah. Selain tak gentar untuk menyebarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa juga dibekali beberapa mukjizat untuk meyakinkan umat akan kebesaran Allah. Bagi mereka yang yakin, keberadaan mukjizat Nabi Isa dapat meningkatkan keimanan mereka terhadap Allah.
Hal itu sebagaimana disebutkan Nabi Isa dalam surah Ali Imran ayat 49. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda, kebenaran kerasulanku, bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 49. Berikut ini beberapa mukjizat Nabi Isa yang dapat diambil hikmahnya. 1. Menghidupkan orang yang sudah meninggal. Berbicara tentang mukjizat terbesar Nabi Isa alaihi salam tak dapat dilepaskan dari mukjizat menghidupkan orang yang sudah mati. Tentunya, mukjizat itu tak bisa terwujud tanpa seizin Allah. Kisah Nabi Isa menghidupkan orang mati disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 49 dan surah Al-Maidah ayat 110. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 49. Dan, ingatlah, di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur, menjadi hidup, dengan seizinku. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 110. Kisah Nabi Isa dalam Al-Quran di atas dapat dijadikan salah satu bukti di antara banyaknya tanda kebesaran Allah. 2. Nabi Isa bisa berbicara saat bayi, mengutip buku Menengok Kisah 25 Nabi dan Rasul oleh Ahmad Fatih, karena Nabi Isa lahir tanpa ayah, sang ibu, Maryam, dituduh melakukan zina. Atas izin Allah, Nabi Isa yang masih bayi mampu melindungi ibunya dengan berbicara bahwa ia adalah hamba Allah yang akan menjadi nabi dan dianugerahi kitab Injil. Dikisahkan dalam surat Maryam ayat 30, berkata Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab, Injil, dan Dia menjadikan aku seorang nabi." 3. Menyembuhkan orang yang sakit kusta dan buta. Atas izin Allah, Nabi Isa mampu menyembuhkan seseorang yang menderita penyakit kusta. Orang yang buta sejak lahir pun pernah dikembalikan penglihatannya. Kisah ini termaktub dalam ayat berikut. Dan, ingatlah, di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 110. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 49. 4. Turunnya makanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika, kaum Harawiyun meminta Nabi Isa untuk berdoa agar Allah memberikan hidangan dari langit. Nabi Isa tidak langsung menuruti permintaan tersebut, tetapi menasihati mereka agar bertakwa kepada Allah. Namun, kaum Harawiyun tidak menghiraukannya dan terus-menerus meminta diturunkannya hidangan dari langit. Nabi Isa pun akhirnya berdoa kepada Allah agar keinginan tersebut dikabulkan. Tak berapa lama, Allah menurunkan mukjizatnya. Aneka makanan yang lezat perlahan turun dari langit dan menjadi berkah bagi mereka. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu." Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 115. 5. Menciptakan burung hidup dari tanah liat. Kisah mukjizat Nabi Isa alaihi salam ini tercantum dalam ayat Al-Quran berikut. Dan, sebagai Rasul kepada Bani Israel, yang berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda, mukjizat, dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 49. 6. Nabi Isa terlahir tanpa seorang ayah, seperti yang disebutkan. Nabi Isa lahir tanpa ayah, kelahirannya merupakan mukjizat dari Allah yang meniupkan ruh Nabi Isa ke tubuh Maryam, dalam Al-Quran disebutkan. Dan keselamatan semoga dilimpahkan kepadaku, Isa alaihi salam, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Al-Quran Surat Maryam ayat 33. 7. Nabi Isa diangkat ke langit dalam peristiwa penyaliban. Suatu ketika, orang-orang Yahudi berencana melakukan pembunuhan terhadap Nabi Isa. Mengetahui bahwa hidupnya dalam bahaya, Nabi Isa pun bersembunyi. Namun, persembunyian Nabi Isa berhasil ditemukan. Allah lalu menyelamatkan Nabi Isa dengan mengangkat jiwa dan raganya ke langit. Oleh Allah, murid Nabi Isa yang berkhianat juga dibuat menyerupai sang Nabi agar Bani Israel mengira bahwa dialah Nabi Isa yang mereka cari selama ini. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu, juga, hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung, yang sebenarnya, dengan seizinku."
Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku, dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala waktu engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 110. 8. Nabi Isa dapat mengetahui rahasia orang lain. Nabi Isa juga diberikan kemampuan mengetahui apa yang disembunyikan orang lain. Hal ini tertuang dalam surat Al-Jin ayat 26-27, yang artinya, Dia adalah Tuhan, yang mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridainya, maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga, malaikat, di muka dan di belakangnya. Hingga detik ini, umat Islam mempercayai bahwa Nabi Isa masih hidup. Sejak kelahirannya, Nabi Isa alaihissalam sudah menunjukkan tanda-tanda kenabiannya dan beberapa mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat banyak sumber yang menyebutkan bahwa Nabi Isa hidup di bumi sebelum pada akhirnya diangkat ke langit oleh Allah pada umur 33 tahun. Kendati demikian, banyak pula yang meyakini bahwa kisah Nabi Isa diangkat ke langit di usianya yang ke-120 tahun. Wallahu a'lam bishawab.